Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting, mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Yang akan aku bacakan secara berurutan sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya. Kita akan mulai dari Earth Sign di Taurus dan kemudian akan berakhir di Water Sign untuk Pisces. Oke, ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir, keuangan, atau romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silakan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang jelas jangan dipaksain ya, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Dalam readingan urgent message, aku hanya akan ambil 2 kartu tarot guys. Yang pertama top of the deck yang akan menggambarkan di mana posisi kamu di awal minggu ini, your energy di awal minggu. Dan kemudian nanti kartu yang kedua ada bottom of the deck namanya. Itu adalah peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan ya, di akhir minggu nanti. Oke. Selain itu aku juga akan keluarkan 1 kartu nasihat petunjuk atau saran guys yang akan membantu membuat 1 minggu ke depan terasa lebih menyenangkan untuk dijalani, oke? Kita akan pakai deck yang ini untuk kartu petunjuknya. Shuffle dulu 3 kali saja dan kemudian dibagi 3 seperti biasa. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Spirit of wisdom, please come and bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ya. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting untuk ke-12 zodiac sign ya guys, berdasarkan urutan yang aku pakai di channel Be Delightful. Oke, akan ada video extended juga, masing-masing elemen akan dapat 1 perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo, dan Capricorn di sini. Taurus. Kemudian yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Sagittarius. Yang ketiga ada Air sign, Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Libra. Dan yang keempat ada Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Scorpio, oke. Jadi untuk Taurus, Sagittarius, Libra, dan Scorpio, kenapa kamu dapat video extended guys? Karena 1 minggu ke depan itu 4 zodiak inilah yang eksklusif. Yang penting untuk mendapatkan informasi lebih detail ya, lebih panjang dan nasihat lebih banyak lagi, karena 1 minggu ke depan itu akan penting sekali, sangat-sangat penting sekali bagi kalian ya. Jadi silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif, oke? Kalau ada masalah dalam mengakses video extended silakan di chat ke aku ya. Nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu. Oke, kita langsung mulai saja guys. Dari Earth sign yang pertama, this is the Hierophant, kartunya para Taurian. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to this reading. Please bless this reading for Taurus. Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Playful katanya, main-main ya, bermain-main bagus. Oke, top of the deck ada the Knight of Swords dan kemudian bottom of the deck ada the Three of Swords. This is not good Taurian. Oke. Hati-hati dengan tindakanmu guys, ucapanmu, perilakumu di awal minggu ini, karena kamu akan menyakiti hati seseorang katanya. Iya, kamu akan mengkhianati seseorang karena sikapmu guys. Ini minor arcana dua-duanya Taurus ya, jadi bisa kamu kendalikan. Ini bisa kamu buat ada di 1 minggu ke depan, dan bisa kamu buat tidak ada di 1 minggu ke depan. Pantasan kamu dapat video extended guys, wow. Maybe you will betray somebody that very important in your life. Orang yang sangat penting sekali guys, mungkin keluargamu atau saudara atau sahabatmu atau mungkin kekasihmu yang mau kamu khianati ini, tapi dengan ucapan kayak ada serangan yang akan kamu lakukan. Kamu akan ngomong kasar atau bertindak kasar ke mereka katanya ya. Jadi dijaga baik-baik ya, dimulai dari hari ini. Sebelum bicara, pikirkan dulu berkali-kali guys. Sebelum bertindak, pikirkan dulu berkali-kali. Biasanya yang memicu Knight of Swords adalah gengsi guys ya, yang ada yang mengacaukan kamu. Nanti kita akan bahas ini di video extended seperti apa kira-kira ya. Oke, your home is protected by angels. Ini lebih ke arah ke keluarga kayaknya guys. Oke, jadi you don't need to worry about anything.
Kadang-kadang kamu nanti akan merasa seperti sedang membela sesuatu, Taurus, tanpa kamu sadari kamu menyakiti hati orang. Kayak pengen membela dan kemudian kamu menyakiti hati orang. And it's bad guys, buruk sekali ya. Nanti kita lihat ini di video extended katanya. Don't worry about your home, is protected by angels. Hati-hati dengan home guys. Home ini bukan hanya rumah tempat kamu tinggal. People can be a home too. Pasangan kamu itu bisa jadi home untukmu. Kemudian orang tua kamu itu bisa serasa home. Home itu adalah tempat di mana kamu merasakan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian. Nah itu yang mau kamu rusak katanya. Padahal sebenarnya angel sedang melindungi, tapi kamu yang merusak sendiri. That's why yang datang adalah minor arcana, Knight of Sword dan kartu The Three of Sword. Nanti kita bahas ini di video extended, oke? Kita teruskan guys untuk elemen tanah yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, Holy Spirit. Please bless this reading for Virgo Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan, Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the King of Pentacles, yang di bawah ada the Knight of Wands. Ya. Don't do anything Virgo katanya ya, because something is coming to you. Kamu itu kayak mau turun tahta, kayak mau merendahkan dirimu, kayak mau membuat kamu itu terkesan lemah. Sebenarnya kamu kuat guys, because this is the King of Pentacles energy after all ya. Tapi kamu kayak akan merendahkan dirimu katanya. Don't worry, you just need to stay put. Jangan lakukan apapun, karena yang mau kamu datang ini akan mendatangi kamu, atau yang sedang kamu tunggu ini kesannya memang kayak lambat banget datangnya, tapi dia akan datang di 1 minggu ke depan. Jangan pernah merendahkan dirimu, jangan pernah menunjukkan kelemahanmu katanya. Minor arcana dua-duanya. Semakin kamu powerful, keep your power, yourself strong katanya. Pada prinsip ini guys, karena King of Pentacles ini, maka yang kamu tunggu ini akan semakin tahu diri, tanda petiknya, atau semakin menyadari bahwa penting sekali untuk dia mendekatimu. Something is coming to you. Asalkan kamu bisa tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, stay put with your energy, your power, it's coming to you. Be gentle with yourself katanya. Ya, begitu kamu menurunkan dirimu, merendahkan dirimu, turun dari kursimu, dari singgasanamu tadi, itu artinya kamu tidak menghargai dirimu. Kamu harusnya dihargai, Virgo. Jadi, jadikan dirimu berharga, supaya yang memang milikmu ini bisa, atau yang ada urusan gitu deh ya guys denganmu ini, bisa datang ke kamu dan mulai menghargaimu. Jangan pernah turunkan derajatmu katanya. Wow, it's interesting Virgo, oke. Oke guys, kita teruskan untuk elemen tanah yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the Ten of Pentacles, di bawah ada the Seven of Swords. Hati-hati guys, kayak ada penipuan di sini yang mau memanfaatkan kelemahanmu. Bukan kelemahan, lengah ya, bukan lemah guys, sorry. Lengah, karena the Ten of Pentacles bukan orang lemah, tapi lengah. Mungkin kamu terlalu bangga pada sesuatu, kayak terlalu, apa itu ya guys namanya, sesumbar ya. Jangan sesumbar Kisanak gitu kan. Itu biasa ada di serial-serial ini ya, pendekar-pendekar di TV zaman dulu. The Ten of Pentacles ini mungkin akan membuat kamu kayak sesumbar, kayak membuat kamu lengah, kayak kamu gak memperhatikan hal-hal kecil, dan kemudian kayak akan ada yang mau memanfaatkan kamu katanya sebelum minggu ini berakhir. The Seven of Swords adalah kartu manipulatif, stealing something for you. Hati-hati guys, yang perlu dikunci silakan dikunci. Kadang-kadang dalam masa berkelimpahan kita itu lebih kurang awas gitu deh. Tetaplah waspada ya. Mungkin uang asal letak di atas meja, mungkin kamu punya cincin banyak atas, letakin di kamar mandi, whatever. Dan ini mungkin akan terjadi di rumah katanya, stealing something from you, kayak ada yang mau mencuri sesuatu darimu. Jangan sampai lengah ya. Oke, keep your eyes on your targeted intention. Oke, keep your eyes on. Hati-hati,
Berarti kamu sudah tahu ini orangnya siapa kira-kira. Kamu udah tahu guys. Dan itu yang akan bikin kamu lengah tadi ya. Karena di 1 minggu ini kamu mungkin akan terlalu fokus ke yang lain. Sementara kamu akan mengabaikan pandanganmu dari yang kamu curigai ini. But you already know seseorang yang bisa dicurigai mengenai stealing ini. Orang yang mau mencuri ini ya. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kasih kendor katanya Capricorn. Oke? Oke guys. Banyak yang dia diambil, akan ada kerugian besar yang terjadi katanya kalau kamu tidak bisa jaga baik-baik ya milikmu tadi, oke. Mobil, oke, baik pastikan dikunci, ya. Kalau sepeda motor kunci ganda. Kalau misalnya kamu sering ada datangi tempat umum kayak kafe gitu guys, kamu mau letakin laptop atau apa ke toilet, 1 minggu ini hati-hati dulu ya, hati-hati dulu Capricorn. Kalau biasanya kan ada banyak itu orang di kafe, dia sendirian aja, kemudian laptop tinggal, HP di atas meja, dia pergi ke toilet, we don't know, oke. Berakhir sudah untuk earth sign, kita lanjutkan ke fire sign. Yang pertama dimulai dari ada Emperor, ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. Kayak ada tawaran yang datang untuk kamu Aries, tapi kamu akan tolak mentah-mentah katanya, dan penolakanmu itu salah guys. Berani sekali lu Ray bilang salah, iya kan? Karena The Five of Swords ini degil ya. Udah tahu salah masih tetap dilakukan atau berprinsip pada sesuatu yang salah. That's The Five of Swords. Dan ini bukan kartu yang bagus Aries. Ace of Wands yang akan selalu menjadi kartu yang bagus ya. Mungkin kayak ada orang yang ngajak kamu berdamai, kamu bilang no. Tiada maaf bagimu. Mungkin ada bestimu gitu, Aries kita baikan lagi dong. Nggak kuat gue Aries, musuhan sama lu kayak pengen baikan lagi. No, aku tidak mau baikan dengan kamu kayak begitu guys. Dan kamu tahu sebenarnya you need that bestie. Kamu masih membutuhkan dia. Kamu itu pun merasa kayak pengen berbaikan lagi sama dia. But you will say no. That's the Five of Swords ya. Udah tahu salah masih tetap dilakukan. Yang jelas ada tawaran untuk memulai kembali, dan kamu akan bilang no. Oke, padahal sebenarnya kamu mau memulai kembali. Go for what? Fearlessly. Lanjutkan aja, apa yang kamu takutkan katanya Aries. Go for what? Fearlessly. Lanjutkan, fearlessly itu artinya jangan takut. Berani, dengan berani ya. Bagus ini Ace of Wands ini untuk kamu. Kata kuncinya Ace of Wands adalah berbaikan kembali, rekonsiliasi, memulai kembali yang sudah lama dihentikan, kerjasama yang sudah lama berhenti dimulai kembali, atau apapun itu habit kamu guys yang baik tentunya yang pernah kamu hentikan, kamu akan mulai kembali, atau ada keinginan untuk memulai kembali. Go forward fearlessly. Lanjutkan, jangan degil katanya Aries, oke? Oke guys, itu dia untuk Aries. Kita segera teruskan ke fire sign yang kedua. This is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Call upon the Almighty God, the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Seven of Pentacles, the Death. Ya, kesabaran kamu akan menunjukkan perubahan katanya guys. 1 minggu ini kamu menunggu sesuatu yang kamu tunggu datang. Kamu sedang kayak menunggu chat dari seseorang datang, Scorpio kali dia ya. Atau kamu menunggu kabar dari seseorang akan datang. Atau ada kesabaran yang sudah cukup lama kamu terapkan guys, by waiting, menunggu, dan kemudian kesabaranmu itu akan menghasilkan, because the death is transformation ya. Kayak misalnya ada orang yang jahat banget dere sama aku di kantor gitu, tapi aku sabar aja, aku nggak mau membalas kejahatannya, dan kemudian guys ya di akhir minggu dia dipecat dari kantor tersebut. Yes, I mean literally, because the death akan selalu perubahan besar, kayak jungkir balik Leo, and it's a good transformation. Ini tidak akan pernah menghancurkanmu, the death, tapi akan membawa perubahan baik ke kamu.
Oke. Bos aku Rey, aduh udah 4 tahun belakangan ini setiap lihat muka dia tuh aku pengen bacok rasanya tapi nggak bisa gitu karena dia bos aku. Ya jangan, nanti kamu masuk penjara kalau kamu bacok orang. Oke. Dan kemudian sabar-sabar aja deh aku Rey, udah 4 tahun aku sabarkan semua omongannya kasar, pedas semua yang dia bilang sama aku, belum lagi kerjaan aku nggak pernah dihargai. Ya akhir minggu dia mati guys. Oke. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Self respect. Sebenarnya katanya by waiting atau by patient, be patient, sabar itu adalah self respect ya. Jadi kalau mungkin nanti kamu Leo ada pancingan untuk kayak melawan atau menurut kamu kayak inilah waktunya memberontak, pikir kamu begitu, karena the death ini biasanya akan membuat turbulence dalam hidup seseorang, kayak orang akan kayak merasa perlu melakukan sesuatu begitu. No, tetap kiblatnya adalah the Seven of Pentacles, diam, tenang, menunggu dengan sabar, karena the death adalah major, karena bukan kamu yang bertindak, the universe themselves yang akan bertindak untukmu. Paham? Oke. Self respect ya, jangan kotori tanganmu katanya biar dia mati sendiri Leo. Oke. Kita teruskan guys untuk fire sign yang berikutnya. This is the Temperance. Kartunya para Sagittarius ya. Halo Segi, apa kabar? Saudara-saudaraku. Kenapa aku mau bilang bosku? Laki-laki kamu Sagittarius. Aku upon the Almighty, aku upon the Archangels, aku upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Sagittarian Collective, yes, thank you. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Sagittarius. Wow. Kayak ada yang menjauhi kamu Sagittarius, tapi kemudian akan disabotage by the universe, jadi tidak bisa jauh. Oke. Bisa jadi rezeki ya. Mungkin ada penawaran dalam sebuah project atau bisnis, menurut kamu sudah melayang, kamu gak akan dapat, balik sama kamu guys. Dan divine intervention yang terasa sangat kuat sekali di sini, because this is the magician. Everything happens by the reason, Sagittarius, don't worry about that. Kamu releasing something guys, ketika the magician datang, you cannot do anything else. Dan kemudian kamu kayak ikhlaskan, ya wes deh gitu, balik. Knight of Wands energi ya, dan passionate sekali kembalinya. Jadi bukan balik dalam dalam keraguan-raguan, bukan balik kayak karena terpaksa, enggak. But the magician energy yang menarik Knight of Wands ini mendekat kembali ke kamu. Bisa jadi orang, bisa jadi hal tertentu ya, bisa jadi sebuah peluang, bisa jadi lovers kekasihmu, bisa jadi mantanmu balik ke kamu, bisa jadi temanmu yang mengkhianatimu minta maaf lagi sama kamu, bisa jadi macam-macam. Yang jelas it's yours. Sagittarius, just enjoy. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Ask Archangel Michael to help you with this situation. Banyak-banyak berdoa kamu ya. Kamu suka dengan malaikat-malaikatan gak Sagittarius? Atau kamu anti malaikat? Kayaknya kamu anti malaikat deh. Magician ini miracle di luar kendali kamu Sagittarius, jadi kamu harus berdoa ya, karena miracle hanya datang untuk mereka yang percaya. Magician. Oke. Pray, ask your angel, katanya ini oracle lebih ke arah angel-angelan guys. Namanya apa ini? Aduh, di mana ini ya? Ini Archangel Michael's deck, dan dia memang minta untuk di ini ya, dia itu dianggap ada, karena ada orang yang nggak percaya malaikat guys. Kalau aku percaya banget ya. Tu es sacerdos im aeternum katanya. Yang kukerjakan ini juga disuruh malaikat. Gitu deh kurlepnya ya. Jadi Archangel Michael ini adalah strategi. Dia tentang strategi. Jadi kalau Jibril atau Gabriel itu messenger, pembawa pesan, Michael itu adalah untuk strategi. Dia biasanya perang. Maka yang terjadi ini adalah pertempuran sebenarnya. Kalau disuruh Michael, kamu itu menghubungi dia begitu. Kemudian ada Raphael itu untuk healing dan love. Satu lagi ada Uriel itu untuk vision atau cita-cita masa depan. Itu 4 itu aja yang paling penting. 3 sebenarnya udah cukup ajar. Gabriel, Michael sama Raphael itu aja udah cukup sebenarnya. 111 namanya. Tapi kalau yang ini lebih ke arah strategi. Jadi ini kayak mau berperang untukmu, supaya yang memang punyamu tadi bisa kembali padamu. Something like that ya. Kita akan bahas ini di video extended nanti Sagittarius. Oke guys, berakhir sudah untuk fire sign. Kita lanjut ke elemen berikutnya, ada air sign ya. Dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra Collective. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Emperor Energy, kemudian the Page of Pentacles. Oke. Emperor Energy ini kayak jadi lebih strict, lebih tegas. Alpha energi ya guys, dominasinya tinggi sekali, dan itu dikasih oleh universe ke kamu katanya. Jadi kamu itu dari yang awalnya sikapnya itu ke pelayanan atau melayani, kayak menservis orang, dan kemudian kamu akan merasa dirimu tidak perlu melakukannya lagi, and you will learn something about that. Oh my god, I love it very much. Oke. Ketika aku udah gak peduli lagi sama kamu, aku senang banget. Ketika kamu bersikap gak baik ke aku dan aku tidak meresponmu lagi dengan cara melakukan yang sama, oh my god, I'm so happy with that. Something like that ya. You will learn something by this Alpha energy Libra. Dan ini datangnya dari universe karena major arcana the justice. Uh, The Emperor. Kamu akan kayak merasa dirimu kuat. Aku gak butuh lu. Itulah kalimat kuncinya ya guys. Gua gak butuh keberadaan lu. Gua gak harus nge-service lu. Gua gak harus memperhatikan lu. Gua gak harus mikir-mikirin lu. Dan itu bukan hanya sekedar omdo, karena this is the real energy of Emperor Alpha energy, datangnya dari universe. Ketika nanti kamu merasakan itu guys, tiba-tiba kamu kayak cut off something from somebody or any situation, be grateful ya. Kalau misalnya kamu kayak menyesali sesuatu, aduh kenapa ya project itu lepas, aduh sayang banget ya, aduh tanpa project itu rasanya karirku hancur lebur, itu biasanya orang dalam low vibration. Tapi ketika Emperor energy ini datang, kamu kan langsung berpikir, elah emang kenapa sih baru project begituan, masih banyak project lain yang mau datang. Gue ini jagoan, gue kerja bagus, gue handle project udah banyak, baru yang begituan, bye bye lu. That's the Emperor energy. You will learn something about that. Katanya kalau kamu tidak masuk ke Emperor energy ini, kamu akan selalu menganggap itu sebagai sebuah apes. Nah, you will want ya, kamu tidak akan belajar apapun kalau kamu selalu menganggap dirimu apes. But once you in Alpha energy, Emperor energy, you will learn something about that. Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ya. Eternal, ada eternal love di sini munculnya guys. Oke, ini cinta abadi sebenarnya ya. Jadi yang aku lihat di sini seperti tidak ada yang abadi di dunia ini pada manusia. Jadi kalau ini adalah manusia yang sedang kamu pikirkan, ini bisa jadi loversmu guys, atau situasi tertentu dalam hidupmu. It's not eternal. It will never everlasting. Oke, jadi begitu Page of Pentacles datang sama Eternal Love datang Libra, kemungkinan besar yang perlu kamu pelajari adalah tentang kemampuanmu, karena ini kan independen ya guys. Kemampuanmu tanpa sesuatu yang sangat berharga menurutmu atau sangat penting bagi hidupmu. Kamu mampu bertahan tanpa sesuatu yang sangat berharga atau sangat penting bagimu. That's the eternal love yang aku lihat di sini, karena ini pun yang memegang adalah malaikat ke manusia, bukan manusia ke manusia. Oke? Kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended. Oke, kita lanjutkan untuk air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Gemini. The Two of Cups. Dan kemudian Gemini nggak udah-udahnya. Gak usah aku jelaskan, kalian udah tahu lah ya artinya ini apa ya guys. Yakin di awal, akhir minggu ini bimbang. Oke. Ada harapan yang terwujud menjadi kenyataan, atau sebuah situasi berjalan dengan sebagaimana mestinya di awal minggu ini Gemini. You will love it guys. Kamu akan yes gitu ya. Bisa jadi mungkin kamu jatuh cinta dan orang yang kamu cintai berbalasan atau mencintai kamu juga. Kamu suka sama seseorang, yang kamu sukai suka juga dengan kamu. Kamu itu pengen berteman dengan seseorang, baru salaman berteman yuk iya, dan kemudian dia bilang, ih udah lama banget aku pengen berteman sama kamu gitu ya. Atau misalnya kamu show off something dalam pekerjaanmu, kamu kayak pengen tunjukkan idemu, dan kemudian perusahaan atau bos kamu bilang luar biasa Gemini gitu. That's the Two of Cups energy. Dan kemudian
di ujung minggu ini kamu mulai meragukan dirimu guys. Kalau ini tadi tentang lovers, apa jangan-jangan dia pura-pura aja ya? Sebenarnya dia itu nggak pengen berteman sama gue ya. Sebenarnya gue doang yang pengen berteman sama dia. Dia mah ada maksud terselubung kali ya, mau menerima pertemanan gue. Jangan-jangan bos itu atau perusahaan ini cuma pura-pura aja ya suka dengan kerjaan gue. Jangan-jangan ada yang lebih keren ya dari gue. Something like that ya. The Two of Swords datang di ujung setelah The Two of Cups. Aku rasa ini kamu yang merusak pikiranmu sendiri Gemini 1 minggu ini. Oke, everything is fine for you di awal minggu dan akan fine guys kalau kamu tetap in the state of the Two of Cups energy, because the Two of Cups, the Two of Swords is R. Minor Arcana. Semua minor Arcana energinya bikinan manusia. Kalau kamu bikin kamu ragu, ya kamu akan ragu guys gitu. Kalau seandainya kamu keluarkan the Two of Swords ini tetap Ace of Cups sampai dengan ujung minggu, 1 minggu ke depan itu akan menyenangkan sekali bagimu. Ya, you choose. Mau 1 minggu ini mau seperti apa yang akan kamu rasakan. Kalau yakin guys senang the Two of Cups mutual, ya tetaplah di situ, keep your energy focus on the Two of Cups. Tapi kalau kamu memang mau bikin 1 minggu ini jadi menyebalkan, berarti ya silakan kasih makan keraguan-raguanmu itu sehingga semakin hari kamu semakin ragu. Oke, kartu nasihat dari universe, lean on God and the angels for support. Lean itu artinya bergantung ya guys. Bergantunglah pada Tuhan dan malaikat untuk dukungan. Jadi kamu jangan segan-segan untuk berdoa atau meminta kepada Tuhan, katanya Gemini. Anytime you feel doubt guys, kamu kayak meragu dengan keadaanmu ini, silakan kamu berdoa supaya kamu tetap dalam the Two of Cups energy, tidak dibelokkan ke the Two of Swords energy. Oke. Sebentar guys. Oke guys, kita akan segera teruskan untuk air sign yang ketiga. Yang terakhir ada The Star. Ini adalah kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang pertama ada the Nine of Wands, dan kemudian yang kedua ada the Death ya. You protect something with your life di sini Aquarius. Kayak cross over my dead body. Langkahi dulu mayatku. Kamu melindungi sesuatu, menjaga sesuatu dengan sekuat tenaga, dan kamu akan gagal guys di akhir minggu ini. Yang kamu jaga itu tidak bisa kamu jaga lagi, karena berikutnya adalah kartu the Death yang datang ya. Jadi kayak ada perubahan yang mau terjadi di dalam hidupmu Aquarius. Kamu tunda-tunda terus guys. Kamu melakukan banyak hal, banyak cara untuk menundanya, tapi di 1 minggu ke depan sudah tidak bisa ditunda lagi, because the Death is coming for you ya. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang sedang kamu jalankan guys, dan kemudian itu sudah menunjukkan tanda-tanda kekacauan, tidak bisa dilanjutkan lagi begitu, tapi kamu masih tetap berusaha untuk mempertahankannya. Kamu nggak mau tutup bisnismu, kamu tutup mata malahan guys melihat kondisi bisnismu tersebut begitu. Nanti di ujung minggu ini maka akan ada sebuah peristiwa yang terjadi di luar kendalimu. Kamu udah nggak akan bisa handle lagi, yang pada akhirnya akan menutup bisnismu tersebut. Contoh begitu guys ya. Atau misalnya kalau ada orang tertentu yang selalu kamu pertahankan di sampingmu guys, Scorpio misalnya. Dan kemudian segala cara kamu lakukan ya, setiap kali ada yang mau mengambilnya darimu, cross over my dead body, dan kemudian di akhir minggu ini udah nggak bisa kamu pertahankan lagi, akan diambil darimu misalnya begitu guys ya. But trust me Aquarius, the Death ini adalah kartu transformasi, dan ini kartu yang bagus sekali guys, karena yang lama yang kamu pertahankan ini seharusnya sudah dari dulu kamu lepaskan, tidak kamu pertahankan gitu deh guys ya. Jadi the Death ini datang untuk menyelamatkan kamu sebenarnya, untuk membuat kamu mengalami perubahan yang baik dalam hidupmu. Oke. Kartu Oracle yang datang adalah you and your loved ones are safe. Kamu dengan orang-orang yang kamu cintai aman, selamat, tentram, sentosa katanya. Kemungkinan besar sehingga kamu menjaga dengan strict sekali. Kamu takut itu akan
harmful, istilahnya harmless, kayak ada akan mengganggu atau membahayakan orang-orang yang kamu cintai, sehingga kamu mempertahankan, kamu tuh kayak gate-nya gitu loh, kayak gerbangnya Aquarius. Tapi katanya setelah nanti proses transformasi ini terjadi, kamu nggak akan jadi gerbang lagi, jadi kayak ada gerbang yang runtuh begitu guys. Tapi apapun yang kamu cintai, yang kamu sayangi, aman, selamat, sentosa. Don't worry about that ya. Karena memang aku selalu percaya pada prinsip the death tidak akan pernah menghancurkan. The death itu adalah perubahan transformasi besar, memang bikin orang gonjang-ganjing, tapi tidak akan pernah membawa orang ke posisi yang lebih buruk ya. Oke. Itu dia untuk Aquarius. Kita segera pindah ke elemen berikutnya guys. Ada water sign ya. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini adalah kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The Moon. This is your card Cancer. Rulernya Cancer itu adalah The Moon ya, feminine energy, dan kemudian the Ace of Cups. Kamu akan segera masuk ke dalam masa-masa malam atau dimming the light katanya dalam hidupmu Cancer, dimulai dari awal minggu ini. It's time for you to put yourself first than the others. Hah? Iya, begitu guys. Jadi kayak masa rest, masa istirahat Cancer. Kamu itu mungkin terlalu banyak peduli sama orang, terlalu memperhatikan orang, terlalu banyak ikut campur dengan urusan orang, terlalu banyak dengar curhat orang, terlalu banyak macam-macam deh. Intinya dengan orang ya. Dan karena The Moon ini adalah dimming the light atau artinya gelap malam, artinya semuanya akan serba terbatas. Pemandangan kamu akan terbatas, gerak kamu akan terbatas, dan any kind of situation in your life mungkin akan terbatas. Tapi terbatasnya tuh bukan kayak dalam bentuk kehancuran enggak ya guys. Karena memang hidup itu kan siang malam, siang malam, siang malam, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau Sun itu adalah kartu siang, Moon adalah kartu malam, Sun itu adalah kartu naik, Moon adalah kartu turun, maka kamu berada dalam The Moon. Silakan kamu tentukan sendiri kira-kira seperti apa kehidupanmu dimulai dari awal minggu ini. Ini tidak selama 1 minggu ya guys, The Moon. Kita nggak tahu karena major arcana semuanya divine intervention, divine timing. Tuhan yang tentukan kapan kamu akan dalam masa The Moon ini, berapa lama. Dan itu terlihat di awal minggu ini sampai dengan 1 minggu ke depan pun masih dalam masa The Moon. Oke. Mungkin kamu akan perlu lebih berhemat dalam urusan uang-uangan Cancerian, atau hemat energi guys, hemat energi, hemat biaya. Energi yang aku maksud adalah your power, your energy ya. Save to yourself first katanya, oke? Ayo kita lihat nasihat dari Universe. Spend more time outdoors. Ya, ini mungkin untuk dirimu sendiri ya guys. Lagi-lagi dia sendirian terlihat. Spend more time outdoors ini kayak mungkin liburan, oke? Kayak mungkin menenangkan hati. Kalau misalnya uang adalah masalahnya Cancerian, kamu kayak mendapat teguran tentang berhemat begitu kan. Nggak perlu jauh-jauh ya guys, nggak perlu yang mahal-mahal liburan. Tapi spending your time alone in the outdoor itu kayak akan membuat dirimu bisa menjaga energimu untuk tetap baik guys di 1 minggu ke depan during this moon season, atau di masa-masa dimming the light, masa-masa gelap suram dalam hidupmu, oke? It's only for temporary Cancerian, don't worry about that. The Moon ini adalah kartu sementara ya. Kamu gak akan selamanya dalam keadaan gelap ya. Fokuslah pada dirimu di masa-masa gelap ini katanya ya. Kita teruskan guys untuk water sign yang kedua. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Ten of Wands, beban dalam pikiran, King of Pentacles. Don't give a fuck about that anymore, okay? The Ten of Wands ini adalah ilusi ya guys. Pikiran kamu yang terbebani, sebenarnya tidak ada beban, okay? Macam-macam lah guys yang bikin orang pikirannya suntuk, okay?
Katanya satu-satunya cara, bukan salah satu, satu-satunya cara untuk keluar dari kesuntukanmu ini adalah becoming realistic, logic, dengan bersikap realistis dan logis. Kamu gak suka berpikir, Scorpio, ya. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam pikiranmu dan itu membuat kamu overthinking, kamu itu benci banget, guys. Because you are water sign, oke. Dan memikir-mikirkan seseorang, lagi ngapain dia, berbuat apa, bersama siapa, itu paling gak suka kamunya. Karena kamu itu insting detektifnya langsung muncul dan kamu akan langsung cari informasi, kamu akan langsung apa itu istilahnya? Kayak aduh udah berisik banget ya di depan ada ini, ada yang lagi mobilnya rusak dan si Bonbon nggak bisa diem. Aduh, ada aja ya. Kamu mungkin akan langsung jadi detektif begitu dan itu kan it needs energy dan itu akan melelahkan kamu nggak suka pikiran kamu mengendalikan kamu katanya. So be realistic mungkin dengan bodo amat itu bukan urusan gua, lu mau apa juga terserah. Nah mungkin itu yang akan bisa membantu kamu untuk keluar dari the ten of wands ya. Positive talks katanya di sini guys, pikiran positif, create positive result akan menciptakan hasil yang positif. Nggak ada gunanya berpikiran negatif Scorpio, terutama untuk sesuatu yang di luar kendalimu guys. Ya, the ten of wands itu kamu lemah sebenarnya. Jadi semakin kamu bisa berpikiran positif, semakin besar peluang hasil positif yang akan kamu dapatkan. King of Pentacles ini adalah King of Positivity karena dia logis dan realistis. Oke, silahkan kamu katanya praktik berpikiran positif seperti kata kartu ini. Oke. Nanti kita bahas ini di video extended Scorpio, kamu dapat video extended guys. Lanjut ke zodiak terakhir. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon darkness, I call upon the Holy Spirit into this reading. Please bless this reading for Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Yang di atas ada the Page of Cups, yang di bawah ada the Strength. You can offer something more katanya Pisces, but you will choose to offer a little. Kamu bisa memberikan yang lebih banyak, tapi kamu akan lebih memilih untuk memberi yang sedikit. Apapun itu ya guys, any kind of situation and anything. Yang jelas ada berkaitan dengan perasaan, karena kita bicara tentang cups. Mungkin kamu bisa memperhatikan sesuatu, memberi perhatian pada sesuatu, saudara, teman, begitu. Tapi kamu akan irit gitu loh guys. Kamu akan iritkan dirimu, karena mungkin kamu merasa dirimu tidak mampu memberi perhatian lebih. Kalau misalnya ada hal yang ingin kamu dalami begitu guys, kamu menyukai hobi tertentu misalnya, dan kemudian kamu kayak nggak akan 100% total di situ karena menurut kamu nggak mampu ya. Dan this is about feeling, menurut kamu, perasaanmu kamu nggak mampu begitu katanya. Go for it katanya Pisces, karena kartu berikutnya ada the Strength datang di sini. Itu tidak akan pernah mengacaukanmu, menghancurkanmu. Apapun yang kamu tawarkan, dan kalau itu total guys di awal minggu ini, kamu tidak akan berkekurangan. Karena the Strength akan selalu mensupport kamu katanya. Yang bikin kamu merasa berkekurangan adalah dirimu sendiri Pisces, because Page of Cups is minor arcana. Semua minor arcana dibikin manusia. Kalau kamu merasa dirimu lagi tidak mampu, kamu yang bikin dirimu tidak mampu katanya. Sebenarnya kamu mampu. Apapun itu ceritanya guys ya. Kayak Pisces ini apa itu istilahnya berarti? Underestimate dirinya sendiri, padahal sebenarnya dia bisa lebih dari yang dia pikirkan, oke? Atau yang dia rasakan. God is in charge. Ya, itulah ya guys yang aku bilang tadi. Tuhan akan membantu. The Strength ini adalah kartu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Jadi kalau menurut kamu lagi lemah, nggak bisa, nggak mampu, it's only in your mind or it's only in your feeling. Sebenarnya katanya kamu jauh lebih kuat, lebih strong, lebih mampu dari yang kamu bayangkan, because God is in charge. In charge itu artinya apa? Bertanggung jawab atas apapun itu situasi yang sedang kamu pikirkan saat ini di 1 minggu ini. Oke? Gaspol katanya be total. Oke. Sayangnya kamu gak dapat video extended Pisces, pada aku pengen bahas ini untuk kamu. Ya pi, gak apa-apa guys.
Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo kamu Taurus, kemudian halo kamu Sagittarius, halo kamu Libra, dan yang terakhir Scorpio ya. Kalau kamu merasa cocok atau kayak ada panggilan gitu guys untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Di sana kita bahas lebih detail lagi tentang apa yang mau terjadi padamu di 1 minggu ke depan ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian guys. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.